Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan tadi mohon maaf sempat terputus. Ya, kita sampai pada ayat lanjutan dari ghairil maghdubi alaihim, ya. Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan. Al-maghdubi orang yang mendapat murka. Alaihim atas mereka. Kata ghairi ini terulang 147 kali dalam Al-Quran. Yang artinya bukan atau selain dari. Al-maghdubi orang yang mendapatkan murka. Jadi orang yang engkau murkai. Al-maghdubi alaihim atas mereka. Jadi bukan jalannya orang yang mendapat murka alaihim atas mereka. Jadi polanya adalah al-maghdubi, ini adalah polanya maghdub, orang yang mendapatkan murka. Siapa murka Allah tadi? Bukan jalannya orang yang mendapatkan murka. Madlum orang yang mendapatkan kezaliman. Alaihim itu dari ala dan him. Ala itu atas, him mereka. Waladhdallin, dan bukan pula jalan abdallin, orang-orang yang sesat. Kata wala itu berasal dari wa dan la. Wa itu artinya dan, la tidak. Jadi bukan pula, ya, wala berarti bukan pula jalan ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Nanti kata wala, wau dan la, wa yang artinya dan la tidak, ini terulang 1687 kali. Ad-dhalin adalah orang-orang yang sesat. Kata ad-dhalin ini 14 kali terulang dalam Al-Quran. Berasal dari kata dhalla, seorang yang sesat. Dhalun itu bentuk jamaknya. Dhalin itu juga. Dhalin itu bentuk jamaknya. Bentuk jamaknya dengan tambahan waw nun dan ya nun. Kelompok pertama, waladhdallin tadi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kelompok pertama, kita berdoa, diajarkan doa oleh Allah tadi itu tentang jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang engkau beri nikmat tadi? Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, jalannya orang-orang syuhada, jalannya orang-orang yang soleh. Dan bukan jalan orang yang engkau murkai. Maka kelompok yang pertama tadi, mereka yang mendapatkan murka. Siapa? Mereka yang mendapatkan murka dari Allah. Dan bukan jalan ini yang kita minta sama Allah. Yaitu mereka yang tahu tapi tidak melakukan apapun. Itu adalah yang disebut dengan maghdub. Cukup bayangkan bagaimana akar hidup mereka yang mengerikan di dunia dan nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agar kita tidak menjadi seperti mereka, yaitu ghairil maghdub tadi, golongan yang maghdubi, yaitu mereka yang mendapatkan murka dari Allah. Kebanyakan kita ini ingin hidup seperti seorang idola atau pemimpin. Kita meniru cara mereka berbicara, gaya berpakaian, bahkan gaya berjalan mereka. Maka kita harus mengecek para idola dan para pemimpin tadi, apakah mengikuti Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, ya jangan diikuti, maka mereka termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Dan kelompok yang kedua, yang kita diminta menjauhi agar tidak meniru orang-orang yang sesat. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Apa yang disebut dengan orang yang dhalin tadi itu? Ad-dhalin, yaitu mereka yang tidak tahu dan juga tidak mau mencari tahu. Ya. Kalau yang maghdub tadi itu mereka yang tahu tapi tidak melakukan apapun. Nah, yang kedua ini mereka tidak tahu dan tidak mau mencari tahu. Mereka melakukan sesuatu tanpa tahu kebenaran. Mereka tidak mau bersusah payah mencari tahu tujuan mereka diciptakan dan hidup mereka.
Mereka tidak mencoba untuk mencari pengetahuan yang benar. Mari untuk tidak berada bersama orang-orang ini. Setelah kita memiliki Al-Quran. Apakah kita jauh dari Al-Quran hanya karena kita tidak tahu bahasa Arab? Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk belajar, untuk memahami Al-Quran. Maka buatlah rencana untuk itu. Dan investasikan waktu. Putuskan bahwa mulai hari ini kita tidak akan mengabaikan pelajaran bahasa Arab Al-Quran ini. Maka kebiasaan yang ke-12 dari surat Al-Fatihah, jauhilah model-model yang buruk yang saya sebutkan di atas. Yaitu orang-orang yang maghdub dan orang-orang yang dhalin tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari mengikuti mereka tadi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang al-maghdubi, orang yang mendapatkan murka, alaihim, atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah, alaihim, atas mereka, waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Maka sebagai kesimpulan, 12 kebiasaan agar kita sukses ketika kita memahami surat Al-Fatihah, maka kebiasaan yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? Utamakan keselamatan. Mintalah kepada Allah keselamatan untuk apapun. Maka kebanyakan doa dimulai dengan ta'awudz. Ini kebiasaan yang pertama. Kebiasaan yang kedua, ketika kita belajar tentang Bismillahirrahmanirrahim, mulailah dengan bismillah, berbaik sangkalah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, memunculkan kebiasaan apa? Pelajari alam semesta agar bisa memuji Allah dari hati yang paling dalam, dan kemudian bersyukurlah kepada Allah. Kebiasaan yang ketiga, yang keempat adalah jadilah penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, jadilah penyayang, ramah kepada setiap orang. Maliki yaumiddin. Di ayat ini kita diingatkan untuk selalu ingat adanya hari akhir, adanya hari hisab, adanya hari pembalasan. Apapun yang kita lakukan di dunia itu akan dihisab oleh Allah. Iyyaka na'budu, sembahlah Allah agar hidup kita lebih bermakna. Ini kebiasaan yang keenam. Kemudian mintalah pertolongan. Nah, sembahlah Allah agar hidup kita lebih bermakna. Iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in, mintalah pertolongannya. Hanya Allah yang bisa menolong. Allah menyukai kita berdoa kepadanya untuk apapun. Ihdinas siratal mustaqim. Mintalah petunjuk untuk aktivitas apapun kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Teladani contoh-contoh yang baik. Orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh-contoh yang baik. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jauhi contoh-contoh yang buruk. Lebih-lebih contoh-contoh yang buruk. Yaitu orang-orang yang maghdub. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Inilah kebiasaan sukses, ya, ketika kita memahami ta'awudz sampai surat Al-Fatihah. Saya ulangi, yang pertama, utamakan keselamatan. Mintalah kepada Allah keselamatan untuk apapun. Kebanyakan doa dimulai dengan ta'awudz. Kemudian mulailah dengan bismillah, berbaik sangka kepada Allah, pelajari alam semesta agar bisa memuji Allah dari hati yang paling dalam. Bersyukurlah kepada Allah. Jadilah penyayang dan ramah kepada setiap orang. Jadilah penyayang dan ramah kepada setiap orang. Selalu ingat adanya hari akhir. Sembahlah Allah agar hidup kita lebih bermakna. Mintalah pertolongannya. Hanya Allah yang bisa menolong. Allah menyukai kita berdoa kepadanya untuk apapun. Mintalah petunjuk untuk aktivitas apapun. Teladani contoh yang baik. Jauhi contoh yang buruk. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.